survei biofisika baik karang maupun lamun yang sedang kita kerjakan saat ini adalah bagian dari program kita untuk kawasan konservasi perairan Nusa Dua Tanjung Benoa yang saat ini sedang dalam proses. Survei yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari perencanaan pembentukan kawasan konservasi perairan Nusa Dua dan Tanjung Benoa, di mana sejak tahun lalu Yayasan Terumbu Karang Nusa Dua bekerja sama dengan stakeholder, di mana diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Badung, telah melakukan inisiatif pembentukan kawasan konservasi perairan. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dalam proses pembentukan tersebut, di mana berdasarkan undang-undang bahwa untuk membentuk suatu kawasan ada tahapan-tahapan. Hamparan pasir tampak putih berbuih. Tahapan pembentukan kawasan konservasi perairan berdasarkan peraturan menteri adalah pertama ada tahapan inisiatif, lalu kedua adalah tahapan inventarisasi data. Jadi membuat baseline data. Baseline data ini penting untuk kita menentukan nantinya bagaimana bentuk pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dalam tahapan ini kita melakukan survei biofisika, yaitu survei untuk karang, ikan, dan juga lamun serta mangrove. Kita juga akan melakukan survei sosial ekonomi. Data-data ini akan kita kumpulkan dan akan kita buat satu dokumen yang nantinya akan kita sosialisasikan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder, dalam hari ini Pokja yang telah dibentuk berdasarkan SK Bupati tahun 2012. Dari sana setelah sosialisasi tujuannya adalah untuk membangun pemahaman dan kesepakatan bersama seluruh stakeholder untuk menyetujui pembentukan kawasan konservasi ini, termasuk nantinya adalah penentuan batas-batas luar kawasan konservasi perairan. Hamparan pasir terasa panas menyengat di telapak kaki yang berkeringat. Camar-camar hitam terbang rendah melayang di sekitar perahu nelayan. Daun kelapa elok saat melambai mengikuti arah angin. Dari data yang kita kumpulkan ini akan memberikan gambaran kepada stakeholder dan juga para pengambil-pengambil keputusan penting di kawasan Nusa Dua dan Tanjung Benoa untuk sepakat bersama bahwa kawasan pesisir Nusa Dua dan Tanjung Benoa perlu dikelola dengan baik. Sebagaimana kita tahu bahwa ekosistem pesisir dan laut di kawasan ini cukup lengkap. Ada padang lamun, ada terumbu karang, dan juga ada mangrove. Selain itu pemanfaatannya sudah sangat jelas, baik untuk wisata bahari maupun jasa keindahan dan perikanan yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya untuk hotel-hotel yang ada di sepanjang pesisir, mungkin merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan ekosistem pesisir dan laut, tetapi sebenarnya keindahan yang dijual oleh hotel-hotel di sini itu disumbang oleh terumbu karang, oleh pesisirnya, oleh perairannya, dimana kalau kita tahu bahwa hotel-hotel yang berada di pesisir cenderung harganya jauh lebih mahal. Nah, kita berharap ke depan manajemen hotel juga turut ikut berpartisipasi dan terlibat dalam konservasi perairan Nusa Dua dan Tanjung Benoa, karena salah satu tujuan utama dari pembentukan kawasan konservasi perairan Nusa Dua dan Tanjung Benoa adalah untuk mendukung sustainable tourism. Artinya keberlanjutan pariwisata di kawasan ini sangat kedepannya ditentukan oleh pengelolaan kawasan pesisir dan lautnya. Tanpa pengelolaan yang baik, kita khawatir ke depan tidak akan ada lagi pantai yang indah, tidak akan ada lagi lamun yang baik, tidak akan ada lagi terumbu karang yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata maupun perikanan.
tanpa ombak, kejar mengejar menuju karang, menampar tubuh pencari ikan.